Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Malik dan selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang membahas mengenai kegunaan analisis ekonomi. Sebelumnya saya sebagai moderator izin untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Sunatul Hidayah, dengan NIM 12014200016. Kemudian yang kedua ada Sipa Luciani dengan NIM 12014200021. Dan yang ketiga ada Aprilia Dwi Pangesti dengan NIM 12014200066. Baik, di sini kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai beberapa topik pembahasan. Yang pertama ada makna analisis ekonomi, yang kedua ada masalah analisis ekonomi, yang ketiga ada realisasi analisis ekonomi di masyarakat, yang keempat ada fungsi analisis ekonomi, yang kelima ada langkah dalam analisis ekonomi, dan yang terakhir yaitu simpulan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sipa Luciani. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Sunatul Hidayah. Untuk materi yang pertama di sini ada makna analisis ekonomi. Nah, analisis ekonomi dapat membantu dalam membuat keputusan yang lebih tepat dan dapat memberikan sebuah informasi tentang situasi yang ada atau dapat melihat beberapa konsekuensi dari tindakan di masa yang akan datang. Nah, kemudian ada pendapat yang mengatakan bahwa dalam mempertimbangkan ekonomi, ini bersaing dengan berbagai faktor seperti moral, etika, psikologi, sosiologis, dan politik untuk mempengaruhi sebuah keputusan dan hasil akhir yang selalu berkompromi yang dirasakan dapat digunakan dalam mengambil sebuah keputusan. Faktanya, analisis aspek ekonomi dapat menjadi sangat berguna dan relevan ketika parameter dasar seperti tujuan pendidikan, tujuan masyarakat, dan juga kebutuhan tertentu. Nah, yang kedua, di sini ada masalah analisis ekonomi. Masalah utama dari analisis ekonomi yaitu keterbatasan sumber daya seperti yang dijelaskan oleh John Fayet, bahwa ledakan ekonomi pendidikan yang telah terjadi dalam 10 tahun terakhir ini sebagian besar telah salah arah karena didasarkan pada bentuk ekonomi yang dengan sendirinya memiliki kualitas intelektual yang meragukan dan yang dengan cepat ditinggalkan. Masalah tersebut didasarkan pada asumsi bahwa ada sumber daya yang terbatas dialokasikan oleh beberapa bentuk mekanisme harga, bahwa untuk masing-masing faktor utama dalam produksi, terutama tenaga kerja dan juga modal. Untuk yang selanjutnya, materi yang ketiga yaitu ada realisasi analisis ekonomi. Terlepas dari kesulitan dengan gagasan sistem ekonomi, masyarakat tertarik untuk membuat sebuah program pendidikan yang melayani tujuan sosial dan individu yang ditentukan oleh kebijakan sosial dan tidak harus dalam mencapai kesetaraan biaya marginal, serta pelayanan ini dapat dilaksanakan tanpa adanya keterikatan hingga masyarakat memiliki kebebasan dalam mengakses pelayanan tersebut. Nah, input dari pelayanan tersebut, peserta didik dapat menyelesaikan program studi dengan skor yang diperoleh dalam tes yang diperoleh dari lainnya, efisiensi internal, dan juga latihan evaluasi yang lebih mudah dikelola daripada efektivitas biaya secara keseluruhan. Selanjutnya ada fungsi analisis ekonomi. Fungsi analisis ekonomi ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu dapat memobilisasi sumber daya yang lebih besar untuk pendidikan dengan mengidentifikasi potensi penggunaan yang paling penting. Analisis ekonomi dilihat sebagai upaya dan sumber daya yang belum dimanfaatkan, dan dengan menemukan penggunaan baru dan lebih efisien dari sumber daya yang ada. Yang nomor 2 yaitu dapat mengidentifikasi dan menerapkan semua keputusan pengurangan biaya dengan kemampuan yang tidak memerlukan pengorbanan bersih dalam hasil pendidikan. Yang ketiga yaitu memastikan aliran input yang tepat dalam kombinasi dan keseimbangan yang tepat, seperti yang diperlukan dalam proses pembelajaran untuk mencapai hasil pembelajaran secara efisien. Yang keempat yaitu digunakan untuk menguji kelayakan jangka panjang dari program pendidikan dalam kaitannya
dengan pelanggan potensial dan ketersediaan sumber daya secara keseluruhan. Yang terakhir yaitu ada menjaga agar proses pendidikan tetap terfokus pada tujuan dan manfaat yang diharapkan dalam program tersebut. Selanjutnya, ada langkah analisis ekonomi. Dalam mempersiapkan dasar untuk penerapan analisis efektivitas biaya sebagai alat untuk perencanaan yang lebih baik dan keputusan manajemen dalam pendidikan, dan untuk mendapatkan hasil yang baik dari aplikasi tersebut, terdapat dua jenis tindakan yang dapat diambil. Yang pertama ada latihan ukuran. Latihan ukuran ini tujuannya adalah kegiatan inventarisasi semacam itu untuk mengumpulkan informasi dasar yang penting mengenai faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi keputusan pendidikan dan menyangkut aset dan kendala sistem pembelajaran yang ada. Pengambilan stok untuk memulai tidak perlu menjadi usaha yang panjang dan mahal. Ini bisa berupa pertanyaan singkat dan intensif yang dirancang untuk mendapatkan jawaban yang tepat. Contohnya yaitu seperti pertama, bagaimana skala dan karakter kebutuhan pendidikan penting yang harus dipenuhi dalam satu dekade mendatang. Yang kedua, ketentuan pendidikan apa yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan belajar yang esensial dan bagian apa dari total tugas yang sekarang mereka selesaikan. Yang ketiga, pengaturan apa yang ada untuk meningkatkan koordinasi berbagai program dan kegiatan pendidikan dan seberapa efektifnya. Yang keempat, sumber daya apa yang digunakan dan sumber daya potensial apa, nasional, lokal, dan eksternalnya dapat dimobilisasi di masa depan untuk mendukung perluasan kesempatan belajar yang besar. Yang terakhir yaitu ada peluang spesifik apa yang menjanjikan secara khusus yang memerlukan pertimbangan untuk tindakan prioritas. Langkah analisis ekonomi yang kedua yaitu ada sampel analisis efektivitas biaya. Menerapkan analisis efektivitas biaya seperti yang disarankan pada basis percobaan untuk sampel program non formal, upaya ini akan memperkaya pengetahuan yang jarang tentang efektivitas biaya pendidikan non formal, membantu membangun dan menyempurnakan langkah-langkah metodologis dan panduan untuk evaluasi ekonomi berbagai jenis program non formal, menunjukkan kesulitan dalam menerapkan pendekatan yang disarankan di berbagai situasi, dan memberikan pengalaman yang berguna untuk sekelompok orang dalam analisis ekonomi pendidikan non formal dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja program. Dengan menerapkan alat efektivitas biaya pada program, dapat diperoleh beberapa pengalaman dalam situasi yang berbeda, dan dengan menggunakannya secara bertahap, kegunaannya dalam tugas perencanaan pengelolaan pendidikan dapat diwujudkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan materinya. Berikut adalah kesimpulan yang dapat kami sampaikan berdasarkan hasil pemaparan mengenai kegunaan analisis ekonomi. Yang pertama yaitu analisis ekonomi dapat membantu membuat keputusan yang lebih tepat dan dapat memberikan informasi tentang kondisi yang ada. Kemudian masalah utama dalam analisis ekonomi adalah kendala sumber daya. Terlepas dari kesulitan dengan gagasan sistem ekonomi, ada minat untuk membuat program pendidikan melayani tujuan sosial dan pribadi. Hal ini dapat dilakukan tanpa keterkaitan apapun, sehingga orang dapat dengan bebas mengakses layanan tersebut. Dan yang terakhir yaitu analisis ekonomi juga berfungsi untuk memobilisasi sumber daya yang lebih besar untuk pendidikan. Kemampuan untuk mengidentifikasi dan menerapkan pengurangan biaya tanpa mengorbankan bersih dalam hasil pendidikan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhir kata dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.